Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Tadi pagi saya lagi gravelan di tengah hutan C4 gitu ya. Iseng mau foto kan, mau foto sepedanya. Terus habis itu iseng baca Twitter notification ya. Datang pertanyaan dari Marvin, apa nih bacanya, Marvin AI 1299. Kemarin ngelihat ada perangkat baru di swing armnya Mark Marquez. Itu kira-kira apakah? Wah, iya ya, saya juga kemarin sempat ngelihat gitu ya. Terus ada kayak kecil-kecil apaan gitu, tapi nggak ngeh gitu ya. Teman Marvin ini kayaknya lebih apa namanya, eagle eyes banget. Langsung aja kita cek di beberapa foto yang disuplai sama Michelin. Nih menarik nih ya. Kita cek langsung yuk. Jadi ini teman-teman sekalian ya. Ini foto Mark Marquez saya kumpulin semenjak hari Jumat sampai sprint. Jadi Jumat sampai sprint ya, karena video ini dilakukan ketika kita tuh mau setelah sprint ya, dimenangkan oleh Mark Marquez. Nih, teman-teman sekalian, ini foto pertama Mark Marquez di hari Jumat nih ya. Nih dia, terutama kalau kita lihat di bagian swing armnya. Nah, di swing armnya kayak silinder kecil gitu ya. Di bagian belakang sebelah kanan, di sebelah kirinya nggak ada teman-teman sekalian. Ada silinder kecil, terus kayak dipegang, ada bracketnya di samping, terus ditaruh di ujung persis swing arm kayak gitu. Di swing arm dari Ducati GP25 yang dipakai oleh Marc Marquez. Nah, juga di sini Marc Marquez kembali menggunakan GP25 dengan apa namanya, winglet Stegosaurus yang nggak ada apa namanya, wing mangkoknya. Nah, ini nanti kita bahas ya, mungkin di cerita yang lain lagi gitu ya. Nah, kita akan balik lagi ke fokus ke ini apaan gitu ya. Nah, coba kita cek lagi di beberapa foto-foto yang lain yuk. Nah, ini adalah fotonya di agak sedikit malam ya. Jumat malam, berarti ini waktu praktis ya. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian nih. Maaf ya fotonya buram begini ya, tapi ya beginilah. Ini ada kayak silinder kayak gitu di sini. Terus habis itu ini Marqueznya lagi rebah. Kebanyakan yang bisa kelihatan kalau dia lagi rebah ke kiri gitu ya. Ini ada foto lagi. Nah, ini malam banget, malam juga dia baru keluar dari pit Marc Marquez. Nah, kita lihat lagi di swing arm bawah. Wah, ini jelas banget nih. Nah, ini dia nih, taruh di belakang terus di attach di bagian ujung dari swing arm gitu. Dan kalau saya lihat hanya Marc Marquez doang yang pakai rider factory Ducati. Pecco Bagnaia nggak pakai. Terus habis itu Fabio Di Giannantonio juga nggak pakai, teman-teman sekalian. Ini juga fotonya baru keluar dari pit box nih ya, teman-teman sekalian ya. Lihat lagi bentuknya kayak begini. Ya, dia pakai lagi. Ini apa lagi nih? Wah, ini fotonya lagi Willy lagi sama. Ini lagi ngebut ya. Ini lagi, wah ini siang-siang, ini berarti hari Sabtu siang waktu sesi EP2 kalau nggak salah nih. Nah, ini tuh masih tetap ada ya. Terus ini apa lagi? Nah, ini baru keluar dari pit juga. Nah, ini kelihatan kok kalau dari depan tuh nyunclung belakang, ini kayak ada silinder lagi. Terus ini juga tuh foto Sabtu siang. Nah, ini fotonya nanti waktu race nih. Waktu race yang dimenangkan oleh Marc Marquez, sprint ya, sprint race, jadi gue udah pakai di belakang ini tuh. Pertanyaannya ini apaan gitu. Ini ada foto lagi nggak ya? Oh, udah nggak ada nih foto. Jadi mulai dari free practice F1 ya di hari Jumat itu sampai sprint race itu Marc Marquez nggak pernah lepas dari penggunaan silinder tersebut. Nah, silinder tersebut ya bisa dibilang merupakan sebuah mass damper ya. Kita bisa lihat lagi, coba cari yang paling enak gambarnya yang mana ya, coba cek dulu yang paling cerah lah. Gak ada yang cerah ya, malam semua sih, susah kalau foto-foto di Qatar tuh gini nggak kelihatan. Nah ya kayak gini ya. Oke, jadi ini tuh ada mass damper teman-teman sekalian. Jadi mass damper itu apa sih? Saya udah cerita banyak banget sih, sering ngomongin mass damper di TMC Blog ya. Dan biasanya mass damper yang kita bicarakan itu mass damper yang benar-benar sophisticated, ditaruh di bagian belakang buritan, di dalam nggak gitu kelihatan di sini nih. Tujuannya adalah dia itu untuk melawan, jadi bisa untuk bilang melawan chatter yang hadir di bagian roda belakang. Nah, jadi kalau roda belakang itu kan ban itu termasuk salah satu ya, walaupun dia memiliki kayak suspensi juga karena dia karet gitu ya. Jadi kalau terbentur sesuatu dia akan bergetar. Nah, getaran itu kadang-kadang itu bisa menghasilkan chatter. Nah, chatter yang tidak diinginkan oleh pembalap. Nah, caranya adalah melawan chatter adalah kita lawan dengan konstanta pegas tertentu gitu. Jadi
ngelawan gelombang, kita harus menggunakan gelombang gitu ya. Ada interferensi gitu ya. Interferensinya kalau misalnya negatif, apa namanya, gelombang itu akan jadi meredam sendiri gitu ya. Kayak contohnya gini kayak misalkan kalau kita taruh bola ya, ada bola 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 ini ya, bola bola basket gitu ya. Terus kalau kita lempar ke atas, maka dia memantul ke bawah, bawah, terus pantulannya amplitudenya makin lama semakin kecil, 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 lama-lama berhenti. Kita misalkan hitung 20 kali, misalkan 20 kali memantul. Itu biasanya kalau di dalamnya dikasih mass damper, itu nanti dia akan memantul, mantulannya akan semakin dikit sampai dia berhenti. Yang tadinya 20 misalkan dia akan berubah jadi 10 atau bisa jadi 5. Jadi pada dasarnya adalah tugasnya adalah mengurangi chatter. Jadi kalau misalkan ngenolin banget sih jarang. Nah, tujuannya adalah untuk melawan. Jadi di dalamnya itu, di dalam buletan ini, teman-teman sekalian, itu ada kayak apa ya? Bisa dibilang ada kayak suatu masa tertentu, terus habis itu digantung dengan pegas, di bawahnya juga ada pegas, itu ditempel pegas. Jadi gantung di tengah, ya, gantung di tengah, terus di atasnya pegas, di bawahnya pegas, di atasnya per, di bawahnya per, di tengahnya ada bobot, masa bobot tertentu. Bentuknya ya bisa, kalau bulat kayak gini sih biasanya bentuknya cakram, kayak kayak logam kayak gitu, kayak 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 koin lah kayak gitu bentuknya. Kalau misalkan kalau bentuknya kayak gini ya, silinder gini bentuknya kayak koin, terus atasnya ada kayak pegas, bawahnya ada pegas. Saya ada gambar lagi nggak ya nih untuk bisa menggambarkan kepada teman-teman sekalian. Kebetulan ada nih teman-teman sekalian ya, nih ya, ada video. Nah, ini bentuknya kayak gini nih persis. Jadi dia tuh kayak yang, nah, jadi itu ada kayak di tengah tuh ada kayak logam dengan bobot tertentu, terus di atasnya tuh ada pegasnya, bawahnya ada pegas. Jadi kalau ada gerakan, dia tuh akan ikut bergerak juga, dan gerakan dari pegas, terus ada kayak massa berbobot di tengah, terus di bawahnya ada pegas juga, itu akan melawan dari getaran yang hadir di swing arm dan juga di ban gitu. Tugasnya adalah melawan, teman-teman sekalian. Jadi tugasnya adalah melawan dari melawan dari gerakan chatter yang terjadi di motor. Ya, jadi artinya kan chatter itu kan tidak bagus, dilawan juga dengan menggunakan getaran juga. Jadi istilahnya menginterferensi dari suatu gelombang ya dengan gelombang gitu. Nah, cuma pertanyaannya adalah ini tuh sesuatu yang nggak mudah. Sainsnya tuh benar-benar nggak mudah. Artinya apa? Pegas di atas sama pegas di bawah itu konstanta pegasnya mesti benar-benar di reset dengan benar gitu ya. Dia harus melihat dulu seperti apa sih chatternya, terus habis itu seperti apa sih getarannya, frekuensinya, amplitudonya seperti apa, sehingga untuk nanti Ducati bisa mendesain pegasnya tebalnya seberapa, ulir pegasnya apa namanya, coil pegasnya kayak apa, ketebalannya, bahannya seperti apa. Nah, itulah yang menjadi sains atau bahan untuk diriset oleh Ducati untuk menentukan mass damper apa. Cuma permasalahannya adalah, dan juga yang menarik adalah, mass damper ini benar-benar sangat sederhana, hanya ditaruh di samping atau di ujung dari swing arm. Sesuatu yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan apa yang terjadi di apa namanya, atau yang biasa dilakukan oleh Ducati yang lainnya kayak itu. Biasanya Ducati atau ceritanya, walaupun memang nggak banyak banget foto-foto yang hadir, itu menaruh mass damper itu di bagian buritan. Jadi di bagian buritan itu ditaruh kayak sama sih pada dasarnya. Jadi ada jalinan pegas gitu, terus ada tune mass damper yang sebenarnya sih bentuknya bahkan lebih lebih rumit lagi sih. Jadi ada kayak yang muter-muter dan segala macem. Eh Perkiraan saya di sini adalah Marc Marquez menggunakan dua mass damper gitu ya. Jadi satu tetap ada di mass dampernya, ada di bagian buritannya, sementara dia mau pakai mass damper tambahan di bagian swing arm. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Buat teman-teman sekalian yang juga bertanya-tanya sebenarnya itu part apaan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini legal nggak sih? Kalau saya sih nggak, belum lihat lagi regulasinya. Biasanya ini tuh dilakukan atau dikerjakan pada saat tes sih biasanya. Nah, tapi kalau misalkan Marc Marquez sudah menggunakannya dari Jumat, ini race director pasti udah lihat gitu ya. Artinya apa? Dia udah lihat dari free practice 1, free practice 2, nggak akan lolos. Artinya ya memang mungkin ini legal gitu. Jadi misalnya dipegang juga kan. Kalau pertanyaan kayak gitu, artinya Apeco bisa pakai, bisa, bahkan semuanya bisa pakai. Fabio Quartararo juga boleh pakai, Joan Mir di Honda boleh pakai, di KTM boleh pakai, di Aprilia juga boleh pakai gitu ya. Nah, cuman pada kasus di Qatar ini ya baru Marc Marquez sih yang pakai ini.
Apakah ini menjadi salah satu yang membuat dia jadi lebih baik di Qatar? Ya bisa jadi sih, karena artinya Mas Damper ini akan bisa mengurangi chatter yang mungkin dia rasakan di Qatar ini, atau mungkin di beberapa balapan, di 3 balapan sebelumnya. Nah jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.